Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam perkuliahan kita yaitu P3K, mata kuliah P3K pengembangan program pembelajaran kimia yang hari ini telah memasuki pertemuan yang keenam, yang mana berdasarkan catatan di RPS kita di pertemuan ke-6 ini masih membahas tentang analisis SKL, KI, KD, silabus, dan pedoman mata pelajaran. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan kita, Ibu akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul berkenaan dengan video pertemuan kelima yang telah Ibu posting ke kalian, seperti itu ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, walaupun memang secara keseluruhan pertanyaan yang masuk itu belum tidak begitu menyinggung atau menelisik berkenaan dengan analisis SKL, KI, KD, silabus, dan sebagainya ya. Jadi pertanyaan yang terekam itu adalah pertanyaan-pertanyaan secara umum tentang RPP, tetapi tidak mengapa akan kita coba diskusikan bersama di kesempatan ini. Izin Ibu share layar ya tentang pertanyaan. Nah, ya. Ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan yang masuk gitu ya dari 17 pengikut mata kuliah P3K. Pertanyaan yang masuk pertama kali itu adalah pertanyaan dari Mia yang isinya, Assalamualaikum Ibu, salam Mia, izin bertanya mengenai RPP ini Bu. Apakah ada pengukur keberhasilan sebuah RPP selain pencapaian kegiatan yang dituliskan dan selain pencapaian kegiatan yang dituliskan dan juga penilaian. Kemudian apakah ada kegiatan khusus yang diadakan oleh lembaga mengenai evaluasi dari RPP? Terima kasih Ibu. Kemudian mohon maaf ya jika mendengar suara Ibu agak berisik karena memang lagi kurang sehat tenggorokannya. Kemudian pertanyaan yang kedua ini datang dari Yulia Sari. Nah, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Yulia izin bertanya, bagaimana ketika tujuan yang dituliskan pada RPP kita itu ternyata hasilnya tidak maksimal? Andaikan ada evaluasi RPP, bagaimana ternyata jika salah satu faktornya, maksudnya setelah dievaluasi gitu kan, salah satu faktor penyebab ketidakberhasilan tersebut adalah guru yang kurang maksimal di dalam pengajarannya. Apakah ada tindak lanjut terhadap guru yang bersangkutan atau bagaimana Bu? Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang ketiga datang dari Neti Yulianti. Isinya, Assalamualaikum Ibu, izin bertanya Bu. Dalam pembuatan RPP, adakah standar baku untuk formatnya Bu? Kemudian, dalam RPP satu lembar memiliki prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Nah, itu maksudnya bagaimana Bu? Misalnya sih kayak apa Bu ya? Kemudian, lalu apakah komponen RPP satu lembar beda dengan RPP sebelumnya Bu? Kalaunya beda, apa saja komponen yang berbeda tersebut? Kemudian, apakah kita masih bisa menggunakan RPP lama atau memang diwajibkan memakai RPP satu lembar? Salah khilaf mohon maaf Bu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang terakhir datang dari Rizky Maulita. Isi pertanyaannya, Assalamualaikum, saya Rizky Maulita, izin bertanya Bu, saat menjadi guru, pasti yang diajari tidak hanya satu kelas. Nah, bagaimana dengan RPP-nya? Apakah bisa satu RPP digunakan untuk semua kelas atau setiap kelas memiliki RPP yang berbeda? Terima kasih. Baik, kita coba jawab satu-satu. Nanti jika ternyata ada dari jawaban yang Ibu berikan menurut kalian kurang tepat atau keliru, atau juga ada yang menemukan jawaban atau ada yang ingin melengkapi, nanti boleh tinggalkan jawabannya kalian, koreksiannya dan sebagainya di kolom komentar daripada YouTube ini atau video ini ya. Yang dari Mia dulu. Assalamualaikum Bu. Dari pertanyaannya, apakah ada pengukur keberhasilan sebuah RPP selain pencapaian kegiatan yang dituliskan dan juga penilaian? Namanya juga RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran gitu kan. Yang menyusun adalah si guru yang bersangkutan untuk melaksanakan pembelajaran di kelasnya. Maka salah satu pengukur keberhasilan RPP yang dia rancang adalah dilihat dari memang tercapai tidaknya tujuan pembelajaran yang dia lakukan, yang mana mengukurnya melihat dari tercapai tidaknya kegiatan yang dilaksanakan serta kalau tujuan kan dapat dilihat daripada penilaian yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik oleh siswa atau tidak. Nah, di sana nanti terlihat apa yang telah dia rencanakan tercapai atau tidak. Jadi memang
seperti itu melihat RPP-nya, pengukur keberhasilan sebuah RPP. Sebenarnya yang dilihat itu bukan keberhasilan sebuah RPP-nya, tetapi keberhasilan pelaksanaan pembelajaran yang telah dirancang, seperti itu ya, bukan wacana keberhasilan selembar rencana itu, tapi keberhasilan rencana itu dalam pelaksanaannya, seperti itu Mia. Jadi mengukur atau melihat keberhasilannya itu ya daripada tercapainya kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu juga kegiatan pembelajarannya ya. Kemudian tujuan pembelajarannya juga tercapai yang dilihat dari berhasil tidaknya anak menyelesaikan penilaian yang kita berikan. Nah kemudian apakah ada kegiatan khusus yang diadakan oleh lembaga mengenai evaluasi dari RPP? Terima kasih Ibu. Kalau lembaga khusus untuk evaluasi RPP yang dikerjakan atau dibuat oleh guru sih sebenarnya tidak ada, seperti itu ya. Hanya saja ada komunitas-komunitas yang membantu atau yang dapat membantu guru di dalam penyusunan RPP. Biasanya adanya penyelarasan di dalam satu kabupaten atau satu kota mengenai RPP yang diajarkan di sekolah gitu kan. Pengembang diselaraskan, kemudian pengembangannya juga dikembalikan kepada guru masing-masing. Ada istilah MGMP, itu musyawarah guru mata pelajaran. Kemudian ada juga KKG, kelompok kerja guru. Nah, biasanya di dua komunitas ini diadakan pelatihan-pelatihan, kemudian juga pertemuan-pertemuan yang membahas tentang pembelajaran kimia, tentang bagaimana penerapan pembelajaran kimia dan lain sebagainya. Kemudian juga berhubungan dengan konstruksi daripada RPP mengenai perkembangan RPP terkini, RPP apa yang bentuk RPP seperti apa yang diterapkan di satu sekolah dan sebagainya. Nah itu dirundingkan dan juga biasanya diselaraskan. Itu yang terkait pertanyaannya Mia. Jadi pertanyaan yang pertama, adakah pengukur keberhasilan sebuah RPP selain pencapaian kegiatan yang dituliskan dan juga penilaian? Sejauh ini pengukur keberhasilan sebuah RPP itu adalah daripada tercapainya apa yang telah mereka rancang gitu kan, yang memang yang dapat dilihat itu adalah daripada terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan dan juga tercapainya tujuan pembelajaran daripada hasil penilaian yang diberikan atau yang telah dilakukan oleh siswa, seperti itu. Kemudian tadi adakah lembaga khusus untuk evaluasi RPP? Tidak ada lembaga khusus sampai sejauh ini Ibu tahu, hanya saja ada komunitas-komunitas yang dapat membantu kita di dalam penyusunan RPP gitu kan, penyelarasan, kemudian pembelajaran keterbaharuan tentang RPP dan sebagainya. Itu ada seperti komunitas atau kelompok-kelompok perkumpulan guru-guru, yaitu ada MGMP dan juga KKG, seperti itu. Nah kemudian juga sebenarnya pengecekan RPP ini juga dilakukan oleh, selain guru yang bersangkutan, juga bisa menggunakan teman sebaya sesama guru kimia di satu sekolah tersebut. Kemudian juga dinilai oleh kepala sekolah, karena kan sama seperti kalian membuat RPP waktu saat mata kuliah KDM dan strategi belajar mengajar gitu ya, SBM. Nah di sana juga pastinya di RPP itu ada lembar pengesahan. Nah lembar pengesahan ini sebelum mengesahkan tentunya yang akan mengesahkan mengecek terlebih dahulu terhadap RPP yang telah kita susun, seperti itu ya. Jadi tadi untuk evaluasi RPP tidak ada lembaga khusus, hanya saja guru yang bersangkutan bisa menunjukkan RPP-nya untuk mendapatkan penilaian kepada teman sebayanya atau rekan sebayanya, rekan sejawatnya, maksud Ibu, mohon maaf, rekan sejawatnya, sama-sama mengajar kimia di satu sekolah, atau boleh juga dibawa ke forum MGMP atau forum KKG. Kemudian juga ini dinilai atau dikoreksi juga oleh kepala sekolah daripada tempat kerja si guru tersebut. Kemudian juga adanya monitoring dan supervisi daripada pengawas pendidikan dan pembelajaran, biasanya dari Dinas Pendidikan. Namun yang biasanya diperhatikan adalah konstruksi daripada penyusunan RPP-nya, kemudian bukti-bukti ketercapaian daripada rencana yang telah disusun di dalam RPP, biasanya sebatas seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Yulia Sari, bagaimana ketika tujuan yang dituliskan pada RPP kita itu ternyata hasilnya tidak maksimal? Andaikan ada evaluasi RPP, kemudian bagaimana ternyata
jika salah satu faktor penyebab tidak maksimalnya RPP tersebut adalah dari adalah dari faktor guru yang kurang maksimal dalam mengajarnya. Apakah ada tindak lanjut terhadap guru yang bersangkutan atau bagaimana, Bu? Intinya gini ya, pertanyaannya ini kalau Ibu tidak salah memahami, ketika RPP telah dirancang, kemudian telah dilaksanakan, ternyata RPP tersebut, tujuan yang ada di dalam RPP tersebut tidak tercapai secara maksimal. Kemudian diadakan evaluasi RPP baik oleh refleksi oleh guru pribadi ataupun juga berdasarkan penilaian rekan sejawat dan juga kepala sekolah atau tadi juga supervisor. Ternyata didapati faktornya dikarenakan si guru yang kurang maksimal di dalam pengajaran. Apakah ada tindak lanjut terhadap guru yang bersangkutan atau bagaimana, Bu? Nah, sejauh ini yang Ibu ketahui, memang tidak ada sanksi hukum ya ketika RPP tersebut tidak tercapai secara maksimal. Hanya saja itu berarti menjadi tugas baru, bukan tugas baru, tugas lanjutan bagi guru yang merancang RPP untuk memperbaiki apa yang telah dia rencanakan. Jadi kan proses pembelajaran di kelas itu, alurnya itu ditentukan oleh seberapa bisa si guru merancang pembelajaran yang akan diterapkan dengan memahami karakter daripada materi yang akan diajarkan dan juga memahami karakter daripada siswanya. Nah, jadi kalau ternyata itu tidak maksimal dan salah satu faktornya adalah karena si guru yang kurang maksimal, berarti memang pada saat perancangan RPP dia juga tidak maksimal, seperti itu. Karena lucu ya, maksudnya secara logika gini, dia yang merancang RPP, kok bisa ketika menerapkannya tidak maksimal? Sebenarnya itu bisa terjadi ketika RPP yang digunakan itu atau RPP yang dirancang itu bukan rancangan asli dari yang bersangkutan, tetapi misalnya comot dari internet tanpa ada penyesuaian sehingga ketika penerapan di kelas agak susah atau mengalami kesusahan, sehingga seorang guru itu dituntut untuk bisa merancang RPP-nya sendiri. Tidak apa-apa sih sebenarnya lihat dari internet atau lihat punya teman, cari berbagai referensi, hanya saja dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi yang ada di tempat kerja atau kelas yang akan guru bersangkutan tersebut hadapi, seperti itu. Ya, itu untuk pertanyaan si Yulia Sari. Jadi kita analogikan aja seperti ini, misalnya kayak skripsi juga. Kalian mengerjakan skripsi, kemudian ketika sidang skripsi ternyata kalian tidak bisa menjawab gitu kan, atau bingung nih terhadap isi skripsinya, itu akan menjadi hal yang lucu. Kenapa? Karena skripsi itu logikanya pastilah disusun oleh kita yang mempertanggungjawabkan atau disusun oleh kita yang ikut di dalam sidang skripsi, seperti itu ya. Yang mempresentasikan skripsinya berarti dia yang mengerjakan, sama halnya dengan RPP. RPP itu yang merancang si guru yang bersangkutan, makanya di lembar pengasahan kan tertulis tuh guru mengetahui guru yang bersangkutan yang menyusun kemudian disetujui oleh kepala sekolah misalnya, seperti itu. Nah, jadi kalau ternyata faktor dari gurunya kurang maksimal dalam pengajarannya, berarti itu harus refleksi ke diri guru yang bersangkutan juga. Kira-kira kemarin misalnya saya tidak maksimal karena saya kurang mempelajari materinya misalnya, atau refleksi selanjutnya menyatakan bahwa karena ada masalah di dalam keluarga sehingga terseret ke dalam praktik pengajaran, pelaksanaan pengajaran di kelas dan sebagainya. Jadi ketika hal yang seperti ini terjadi, langkah pertama adalah guru melakukan refleksi terhadap dirinya sendiri, ya. Tadi kan misalnya ada saja ini diketahui bahwa ternyata jika salah satu faktornya adalah guru yang kurang maksimal ini hasil dari pemeriksaan teman sejawat atau kepala sekolah, misalnya ketika mengamati atau memeriksa, loh RPP-nya sudah bagus misalnya gitu kan, ketika fakta di lapangan kok hasilnya kayak gini gitu kan, nilai siswanya kok jelek dan sebagainya. Ternyata setelah dicari tahu guru pada saat menerapkan tidak maksimal gitu kan, berarti refleksinya kembali ke guru yang bersangkutan, seperti itu. Itu untuk pertanyaan Yulia Sari. Kemudian pertanyaan Neti ini menarik karena apa? Karena pertanyaan Neti ini sebenarnya jawabannya bisa kita lihat bersama-sama daripada situsnya Kemdikbud ya. Dari situsnya Kemdikbud.
Selanjutnya kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Yulia Sari. Bukan Neti ya, dari Neti Yulianti. Uh, yang mana Neti menanyakan dalam pembuatan RPP, adakah standar baku untuk formatnya Bu, dan dalam RPP satu lembar memiliki prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Nah itu maksudnya gimana Bu? Lalu apakah komponen RPP satu lembar beda dengan RPP sebelumnya? Kemudian kalau ada beda, apa saja komponen yang berbeda tersebut? Kemudian apakah kita masih bisa menggunakan RPP lama atau memang diwajibkan memakai RPP satu lembar? Nah, dari pertanyaan Neti ini, Ibu kasih tanda dulu untuk pertanyaan yang mana ini? Yang ini ya. Ibu kasih warna merah. Apakah komponen RPP satu lembar beda dengan RPP sebelumnya, Bu? Kalau beda, apa saja komponen yang berbeda tersebut? Kenapa Ibu kasih tanda merah? Karena pertanyaan Neti ini mewakili nanti tugas yang akan anak-anak Ibu kerjakan setelah menonton video yang berkenaan dengan pertemuan ke-6 ini. Seperti itu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan Neti ini, anak-anak Ibu semua akan Ibu tampilkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkenaan dengan RPP satu lembar ini. Ya. Sebentar. Manakah? Ibu carikan dulu ya. Nah, ini dia. Mari kita cermati bersama pertanyaan Neti itu tadi. Sebenarnya bisa terwakili jawabannya daripada daftar tanya jawab rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang ada di webnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Pertanyaannya memang seputar tentang RPP. Berkenaan dengan penyederhanaan RPP ya. Di sini yang pertama, apa yang menjadi pertimbangan penyederhanaan RPP? Jawabannya ini langsung dijawab oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena guru-guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci sehingga banyak menghabiskan waktu yang seharusnya bisa lebih difokuskan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Jadi itu salah satu hal yang melatar belakangi kenapa dilakukan penyederhanaan di dalam pembuatan RPP seperti itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya berkenaan RPP satu lembar itu efektif, efisien, dan juga berorientasi pada siswa atau murid. Apa artinya gitu kan? Nah di sini bisa kita cermati bersama, Ibu Profesor. Nah, RPP yang baru ini dikatakan efisien karena diharapkan penulisan RPP-nya dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga seperti RPP sebelumnya yang begitu rinci, bagaimana kegiatan guru, bagaimana kegiatan siswa, kemudian indikator pencapaiannya juga dituliskan secara jelas seperti itu ya. Kemudian efektif, berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi fokus di RPP terbaru itu, di RPP satu lembar itu pada tulisan tujuan pembelajaran. Kemudian berorientasi pada murid, artinya penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar murid di kelas. Jadi memang orientasinya atau nanti pembelajarannya berpusat kepada siswa yang mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan siswa di dalam kebutuhan belajar siswa di dalam kelas seperti itu. Nah kemudian apakah RPP dapat dibuat dengan singkat, misalnya hanya satu halaman? Nah di sini dari Kemendikbud sudah menjawabkan bahwa bisa saja asalkan sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi kepada murid atau siswa. Tidak ada persyaratan jumlah halaman. Pun halnya ketika ada kebijakan baru tentang RPP satu lembar atau RPP satu halaman itu bukan dalam artian cuma satu lembar itu saja. Kalau semisal guru yang bersangkutan merasa perlu membuat lampiran-lampirannya, sepertinya Ibu sudah ada menjelaskan di video sebelumnya, maka itu bisa dituliskan di lampiran atau ditambahkan di lampiran, atau kalau misalnya tidak menuliskan di lampiran, guru mempunyai kumpulan
data-data yang berhubungan dengan RPP yang dia kembangkan. Seperti itu misalnya indikatornya tidak ditampilkan di dalam RPP, tetapi dia mempunyai file data sendiri yang menjelaskan bahwa di RPP pertemuan pertama indikator yang mau dicapai adalah bla 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 bla, seperti itu ya. Nah, kemudian apakah ada standar baku untuk format penulisan RPP? Sama seperti yang Ibu pernah sampaikan di video sebelumnya, insya Allah juga ada di sana bahwa sebenarnya tidak ada format baku bahwa harus nulis ini, harus nulis itu, tetapi di dalam RPP itu ada komponen-komponen minimal yang harus ada, seperti itu ya. Dari sini jelaskan penjelasannya dari Kemdikbud, tidak ada. Guru bebas membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa tadi. Jadi memang tidak ada standar baku untuk format penulisan RPP, hanya saja ada komponen-komponen minimal yang harus ada di dalam RPP, misalnya seperti identitas, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran, seperti itu ya. Nah, di sini pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan format RPP yang sudah dibuat guru? Nah, jawaban dari Kemdikbud, guru dapat tetap menggunakan format RPP yang telah dibuatnya, atau guru dapat pula memodifikasi format RPP yang sudah dibuat sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi kepada murid. Artinya, memang dari pemerintah ada aturan gitu ya, untuk ada peraturan baru untuk RPP 1 lembar, namun tidak dalam bentuk pemaksaan bahwa semua guru harus mengikutinya. Hanya saja jika memang sudah ada RPP terdahulu, silahkan kalau mau masih menggunakan. Kalau memang mau memodifikasi, juga dipersilahkan untuk memodifikasi yang dibuat sesuai dengan prinsipnya tadi, efisien, efektif, dan juga berorientasi kepada siswa. Nah, ini yang Ibu sebut dengan komponen tadi. Berapa jumlah komponen di dalam RPP? Ada 3 komponen inti, yang ini 3 komponen inti atau minimal lah ya. Ibu biasanya diajarkan bahwa identitas itu juga penting untuk dituliskan. Kalau di sini ada 3, mereka menuliskannya. Ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan, namanya juga rencana pelaksanaan pembelajaran ya, berarti harus ada langkah-langkahnya, dan juga ada penilaian pembelajaran atau asesmennya. Nah, komponen-komponen lainnya adalah pelengkap. Tujuan pembelajaran ditulis dengan merujuk kepada kurikulum dan kebutuhan belajar murid. Kemudian kegiatan belajar dan asesmen dalam RPP ditulis secara efisien, artinya tidak bertele-tele gitu ya. Asesmen biasanya kita menuliskan bentuk asesmennya seperti apa, soalnya seperti apa. Jadi kalau kita perhatikan di RPP 1 lembar itu, mereka cuma menyebutkan, hanya sampai pada tahap menyebutkan misalnya penilaian kognitif dengan soal esai 5 soal, kemudian skor maksimal, skor total 100 dan sebagainya. Sedangkan daftar soalnya atau daftar pertanyaannya dikerjakan pada file yang berbeda, seperti itu. Atau kalau memang masih mau dilampirkan, boleh saja dilampirkan. Artinya tadi kita kembali kepada jawaban daripada pertanyaan bagaimana format, apakah ada standar baku untuk format penulisan RPP? Tidak ada gitu ya. Guru bebas memilih, kemudian guru juga berhak memilih mau menggunakan RPP yang lama atau RPP yang baru. Yang terpenting dari semuanya adalah apa yang direncanakan adalah gambaran mengenai apa yang nanti akan dilakukan di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, seperti itu. Ini berkenaan dengan pertanyaan Neti. Kemudian kita kita lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir dari video yang lalu. Nah, pertanyaannya yang terakhir ini dari Rizky Maulita ya. Assalamualaikum Ibu, saya Rizky Maulita, izin bertanya, saat menjadi guru pasti yang diajari tidak hanya satu kelas. Nah, bagaimana dengan RPP-nya? Apakah bisa satu RPP digunakan untuk semua kelas? Atau setiap kelas memiliki RPP yang berbeda? Terima kasih. Nah, berkenaan dengan RPP, misalnya tadi Rizky Maulita mengajar di kelas 2, disuruh menghandle semua kelas 2, kebetulan misalnya di sekolah tersebut ada 3 buah kelas 2, berarti ada 2A, 2B, 2C, seperti itu ya. Nah, kita bingung nih memutuskan apakah menggunakan satu RPP saja ataukah RPP-nya berbeda-beda. Sebenarnya bisa satu RPP dengan catatan karakter atau kemampuan dari masing-masing siswa di setiap kelas itu hampir sama gitu kan, atau homogen. Jadi bisa menggunakan satu RPP ya. Bisa juga RPP yang digunakan itu berbeda-beda dalam artian seperti ini.
materi yang diangkat sama, tetapi pemberian soalnya mungkin sama, hanya saja cara pembelajarannya atau kegiatan pembelajarannya yang berbeda-beda disesuaikan dengan karakter dari siswa pada masing-masing kelas. Bisa seperti itu. Jadi punya Lita nanti sebagai guru bisa menggunakan satu RPP utama, kemudian nanti bisa dipecah-pecah pada bagian kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran yang menyesuaikan dengan karakter siswanya. Bisa juga nanti soal-soal penilaiannya juga menyesuaikan dengan karakter masing-masing siswanya. Ya, seperti itu. Misalnya di sekolah yang bersangkutan ada 3 tingkatan, ada 3 kelas, dua tadi misalnya 2A, 2B, 2C. Nah, kebetulan yang di kelas C ini misalnya anak-anak yang kemampuannya di bawah daripada 2 kelas yang sebelumnya, berarti Lita mau tidak mau harus merevisi RPP-nya pada bagian penilaiannya, agar bagaimana tujuan pembelajaran yang sama tersebut tetap dapat tercapai walaupun dengan cara pengukuran yang berbeda yang disesuaikan dengan kemampuan yang ada di siswa pada kelas di tingkat kemampuan yang di bawah daripada kelas sebelumnya, seperti itu. Jadi sebenarnya RPP ini namanya juga rencana, berarti kembali kepada kita selaku sebagai gitu ya, kembali kepada kita selaku guru yang akan mengajar di kelas tersebut. Istilah kalau film itu kita sutradaranya ya, kita yang merancang mau seperti apa film kita akan berjalan atau film kita akan ditampilkan. Jadi kita yang merencanakannya, otomatis kita yang harus melakukan survei dan memahami kondisi lapangannya, materialnya seperti apa, karakter orang-orang di dalamnya seperti apa, kita yang mencoba merancangnya, seperti itu ya. Semoga jawaban-jawaban yang Ibu berikan dapat mewakili daripada rasa penasarannya atau dapat menjawab tidak memuaskan ya, karena memang tidak ada jawaban yang memuaskan karena bukan alat pemuas gitu kan ya. Setidaknya terwakililah jawaban-jawaban yang berhubungan dengan pertanyaan yang telah diberikan. Baik, selanjutnya kita coba masuk sedikit ke sisa pembahasan kita tentang masih pada pembahasan analisis SKL, KI, KD, dan sebagainya. Kita buka lagi materi yang kemarin. Ya, materinya mana ya? Oke. Nah, kita kemarin sudah sampai pada penentuan IPK, ya, sudah sampai ke tabelnya juga, sampai penentuan IPK. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir, yaitu menentukan nilai-nilai utama karakter. Nilai-nilai utama karakter akan diperkuat dalam proses pembelajaran, disesuaikan dengan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik dengan memperhatikan indikator nilai sesuai dengan kompetensi dasar. Nilai-nilai utama karakter tersebut antara lain ada religius, atau di sini religiusitas, seperti beriman dan bertakwa, bersih, toleransi, cinta lingkungan. Kemudian nasionalisme, seperti cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai kebinekaan. Kemudian ada kemandirian seperti kerja keras, kreatif, disiplin, pemberani, dan pembelajar. Gotong royong seperti kerjasama, solidaritas, saling menolong, dan kekeluargaan. Kemudian ada integritas seperti kejujuran, keteladanan, kesantunan, dan cinta pada kebenaran. Nah, nilai-nilai utama karakter tersebut dioperasionalkan dalam pembelajaran dan penilaian sehingga mudah diobservasi dan terukur. Seperti itu. Untuk KD 3.8 misalnya tadi ya, karena tadi contoh yang disajikan pada materi pertemuan 5, 4, 5, 6, 7 ini dari modul yang ada ini, dia mengambil contoh KD 3.8 seperti itu ya. KD 3.8 di mana di sini isinya menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya, dan KD 4.8-nya adalah membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Nah, nilai utama karakter yang dapat dikembangkan adalah kemandirian, gotong royong, dan juga integritas.
Nilai-nilai karakter tersebut dapat dioperasionalkan sesuai dengan tuntutan kompetensi inti dan nilai-nilai operasional karakter, misalnya kerja keras, ya, kemudian rasa ingin tahu, cermat, teliti, dan kerjasama yang dihubungkan dengan kompetensi kompetensi inti dan juga nilai-nilai operasional karakternya. Ya. Kompetensi inti KD-nya juga. Kemudian untuk selanjutnya, guru juga dituntut untuk mengembangkan keterampilan sesuai tuntutan abad 21, yaitu antara lain keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kemudian ada keterampilan berkolaborasi, keterampilan berkreasi, dan keterampilan berkomunikasi. Guru menentukan keterampilan mana yang akan dikembangkan disesuaikan dengan karakteristik KD atau materi pembelajaran. Nah, seperti itu ya. Nah, biasanya keterampilan-keterampilan seperti keterampilan abad 21 ini dapat dimunculkan dari langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang kita terapkan, seperti itu ya, ataupun dari kegiatan-kegiatan yang dirancang di dalam pembelajaran, seperti itu. Nah, ini akhir dari pembahasan pada pertemuan 567 yang membahas tentang analisis SKL, KI, KD, dan juga materi pembelajaran. Selanjutnya di sini ada penugasan. Kalau kita lihat di notes yang diberikan itu bertuliskan untuk pertemuan 6 gitu ya. Di sini tulisannya kerja berpasangan, namun kali ini kerjanya kita tidak berpasangan, kerja individu. Namun tugasnya tidak hanya ini saja gitu ya. Tugasnya tidak hanya ini saja. Ibu berikan formatnya sendiri, sebentar Ibu tampilkan. Format tugas. Nah, ini dia format tugas kita. Jadi tugas kita untuk pembahasan pada pertemuan 567 dari 4 ya, 4, 5, 6, 7 ada 3 tugas, yaitu nanti covernya sesuaikan dengan panduan yang ada pada RPSP 3 Katib A. Kemudian tugas yang pertama adalah, ini mewakili daripada pertanyaan Neti yang tadi, adakah Bu perbedaan RPP 1 lembar dengan RPP sebelumnya gitu kan. Nah, disinilah nanti kalian akan menemukan ada tidak perbedaan ataupun persamaan dari RPP yang telah ada. Sebelumnya kan Ibu sudah memberikan 5 file contoh RPP 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang anak-anak Ibu tugasnya adalah menganalisis setiap contoh RPP yang diberikan. Analisisnya uraikan berkenaan dengan persamaan dan perbedaan dari masing-masing RPP, dinarasikan di sini ya. Bukan misalnya ditulis beda sama, misalnya tidak seperti itu, tapi dinarasikan. Misalnya pada RPP 1 identitasnya menuliskan tentang nama sekolah dan sebagainya. Di RPP 2 ternyata juga sama dengan RPP 1, RPP 3 misalnya ada tambahan apa, RPP 4 apa, RPP 5 apa gitu kan ya. Persamaan dan perbedaannya jadinya dinarasikan di sini biar jelas. Kemudian KI-nya seperti apa di RPP 1, misalnya di KI di RPP 1 KI-nya dituliskan. Di RPP 2 KI-nya tidak dituliskan, RPP 3 tidak dituliskan, dan seterusnya sampai analisisnya sampai ke bentuk pengesahan. Misalnya di RPP 1 pengesahannya hanya tanda tangan daripada guru pengampu. Di RPP 2 tanda tangan guru pengampu dan kepala sekolah. Di RPP 3 guru pengampu, teman sejawat, dan kepala sekolah. Misalnya di RPP 4 ada tambahan supervisor dan seterusnya. Biar nanti kita bisa melihat, dominannya sama, misalnya ternyata hanya ada sedikit-sedikit perbedaan. Nah, dari ini nanti akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Neti tadi. Kemudian tugas yang kedua adalah sebelumnya juga Ibu telah memberikan file berkenaan dengan Permendikbud ya, Permendikbud nomor berapa kemarin yang Ibu share, ada banyak ya, ada Permendikbud nomor Permendikbud tahun 2016, nomor 20, kemudian ada nomor 37. Jadi nanti yang dilihat adalah Permendikbud nomor 37. Di sini ya, nomor 37 tahun 2018. Di tugas 2 ini anak-anak Ibu minta untuk mencermati Permendikbud tersebut, kemudian memperhatikan perubahan-perubahan apa yang diberikan pemerintah atau yang dilakukan pemerintah sehingga muncullah Permendikbud nomor 37 tahun 2008. Jadi Permendikbudnya dibuka, dibaca, baru nanti dituliskan menurut pemahaman kalian apa yang direvisi pemerintah pada
Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tersebut. Nah, kemudian baru tugas ketiga kita. Tugas ketiga kita masuk mencoba menunjukkan bagaimana pemahaman anak-anak itu semua mengenai materi analisis SKL, KI, KD, IPK, dan juga materi. Formatnya nanti dibuat seperti ini. KI 1 dan 2 sudah Ibu tuliskan, tinggal copy paste saja. KI 3-nya sudah, KI 4-nya juga sudah. Tinggal nanti kalian bikin tabel. KD yang dipilih ini otomatis ada 2 ya. KD dari 3, dari KI 3 dan KI 4. Berarti ada KD 3 titik berapa dan 4 titik berapa gitu ya. Jadi nanti dipilih. Pembagiannya adalah seperti ini. Kita ada 17 mahasiswa. Kita bagi ke dalam 3 kelas. Kelas 10, 11, dan 12. Kelas 10 ada 6 orang. Kelas 11 ada 6 orang. Kelas 12 ada 5 orang yang mengerjakan gitu kan ya. Nah, silahkan Ibu tuliskan di sini saja. Silahkan cek KI dan KD pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Jadi masing-masing orang silahkan tentukan dan jangan sama ya masing-masing orang, karena kan itu banyak tuh pilihan. Kelas 10 ada banyak materi, kelas 11 juga ada banyak materi, kelas 12 juga banyak materi. Silahkan dipilih KD 3 dan KD 4-nya, disesuaikan kira-kira yang mana, dan ini harapannya itu akan berlanjut sampai ke tugas akhir kita, sampai ke ke pembuatan RPP UAS, dan juga nanti ke praktik mengajar yang RPP untuk UTS dan juga praktik mengajar untuk UASnya, seperti itu. Jadi diseriusin dari tugas awal. Jadi berkelanjutan gitu ya penyusunannya. Nah, cara analisisnya, Ibu menyediakan 3 tabel, ada KD dari KI 3 dan KI 4, IPK dan juga materi. Nanti di sini bolehlah ya dipisah, misalnya ini dari KD 3.xx, kemudian di bawahnya ada KD 4.xx misalnya. Boleh nanti dibagi 2 seperti ini, tidak masalah. Baru nanti dijabarkan IPK-nya seperti apa, materinya apa ya yang berkenaan dengan KD-KD tersebut. Nah, cara penyusunannya seperti apa? Lihat penjelasan Ibu pada video sebelumnya. Kemudian jangan lupa juga sebentar Ibu tampilkan kembali. Nah, ini sharingnya. Yang di panduan kita dan di file PDF pertemuan 4 dan 5, di sana sudah mereka jelaskan tatanan langkah-langkahnya. Nah, tadi tatanan langkah-langkahnya untuk mengisi mulai dari KD sampai ke menentukan indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya ya. Langkah-langkahnya mungkin kita coba ulang kembali. Langkah-langkah menganalisisnya dimulai dari kalian mengutip pasangan KD sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Tadi kan Ibu minta dibagi 17, dibagi menjadi 3, ada 6 di materi kelas 10, 6 di materi kelas 11, dan 5 di materi kelas 12. Silahkan berdiskusi agar satu sama lain tidak sama mengambil KD-nya. Nah, kemudian contohlah misalnya Prawiro ngambil KD 3.8 dan 4.8 misalnya ya, tapi nanti pada saat pengerjaan besok upayakan ada yang mengambil selain KD 3.8 dan 4.8 karena sudah dicontohkan ya pada contoh yang ini. Nah, kemudian setelah itu pisahkan kemampuan berpikir yang dinyatakan dengan kata kerja dengan materi. Jadi KD-nya kan ada yang sudah tertulis tuh di Permendikbudnya.
ada menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik dan KD di 4.8-nya. Dan di KD 4.8, maaf kalau suara ibu tak stabil. Mana tadi? Langkah selanjutnya tadi katanya memisahkan, walaupun tabel yang ibu berikan di tugas itu adalah tabel yang sudah fix ya, cuma ada KD, IPK, dan materi. Nah, dalam langkah pengerjaannya, anak-anak ibu sebenarnya bisa memisah-misahkan seperti ini, boleh dikerjakan di lembar yang berbeda. KD tadi setelah ditentukan kita pisahkan, katanya pisahkan kemampuan berpikir yang dinyatakan dengan kata kerja dengan materinya. Berarti di sini ada menganalisis merupakan kata kerja, taruh di kemampuan berpikir atau kata kerja. Kemudian sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik itu menjadi materi, taruh di materi. Nah, kemudian di sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya ada materi-materi pengiringnya seperti larutan elektrolit dan non elektrolit, larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, jenis ikatan kimia, dan seterusnya. Begitu juga untuk KD 4.8, kita pisahkan juga nih kata kerjanya, kita masukkan di kemampuan berpikir atau kata kerja, ada merancang, melaksanakan, dan juga membedakan. Kemudian materinya adalah daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan, seperti itu ya. Kemudian perhatikan kemampuan berpikir yang terdapat dalam kata kerja pada KDKI 3 maupun KDKI 4. Ada kemungkinan katanya kemampuan berpikir tersebut membutuhkan kemampuan berpikir awal sebagai prasyarat yang harus dikuasai peserta didik. Nah, kan di langkah ketiga kita diminta untuk fokus ke kata kerja yang sudah kita uraikan tadi. Nah, kemudian kita harus mempertimbangkan nih, kira-kira kata kerja yang dimunculkan di KDKI 3 dan KDKI 4 itu apakah ada kemampuan terdahulunya yang menyertainya, gitu kan, atau kemampuan prasyarat. Nah, sebagai contoh katanya di sini, untuk KD 3.8, sebenarnya penjelasan ini sudah Ibu jelaskan ya di video sebelumnya, tapi untuk mengingat kembali, sebagai contoh untuk KD 3.8, ada katanya menganalisis. Nah, di sini dijelaskan, sebelum menganalisis, peserta didik harus memiliki kompetensi sebelumnya, antara lain harus bisa mengidentifikasi atau membedakan, kemudian mengklasifikasikan, baru sampai bisa ke tahap menganalisis. Nah, kata kerja tersebut menjadi penanda untuk tercapainya kata kerja yang pertama, menganalisis. Kemudian kata mereka, di modul ini juga selain itu perlu diperhatikan juga apakah kemampuan berpikir tersebut yang dari KIKD 3 dan KIKD 4 tadi, apakah kemampuan berpikir tersebut merupakan kemampuan berpikir tingkat rendahkah atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi ada banyak nih cara analisisnya. Yang pertama, analisis dulu apakah ada kemampuan prasyarat yang menyertainya, kemudian kemampuan yang ada pada KD tersebut apakah termasuk kemampuan berpikir tingkat tinggi atau tingkat terendah. Nah, itu di tahap yang ketiga. Nah, kemudian sini ada penjelasan lanjutan. Katanya di sini higher order thinking skills atau HOTS adalah kemampuan kognitif berpikir tingkat tinggi yang dalam taksonomi Bloom biasanya pada ranah kognitif terdiri atas kemampuan analisis, evaluasi, dan mencipta, yaitu mulai dari C4 sampai dengan C6. Kemudian setiap jenjang HOTS memiliki kemampuan yang berbeda sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut. Ini tentang jenjang HOTS, berarti nanti anak-anak ibu di dalam pengerjaan tugas juga harus mencari jenjang yang LOTS, untuk yang LOTS ya. Nah, untuk yang jenjang HOTS, analisis itu kemampuan yang menyertainya adalah mengelompokkan, kemudian menentukan keterkaitan, menemukan pikiran, dan lain sebagainya. Kata kerjanya juga telah disediakan. Untuk evaluasi juga seperti itu. Nah, kemudian HOTS digunakan dalam rumusan kompetensi dalam SKL dan standar isi. Dalam RPP, guru dapat mengembangkan HOTS yang terdapat pada setiap KD sampai tingkat tertinggi, yaitu mencipta. Selain itu, guru dapat mengintegrasikan literasi dan juga nilai-nilai karakter, serta keterampilan abad 21 dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Tadi kita sudah sampai ke langkah ketiga, ya. Kemudian lanjut.
Dalam menganalisis KD, terutama dalam memecahkan suatu rumusan aspek kompetensi KD, guru dapat menggunakan kemampuan yang tercantum pada kolom 2 tabel yang di atas tadi dan kata kerja yang terdapat pada kolom kanan untuk merumuskan IPK. Jadi kompetensinya tadi kita bisa gabung ya, kata kerjanya di sana adalah menganalisis. Kemudian karena ini merupakan termasuk higher order thinking skills, maka kemampuan yang ditunjukkan daripada kompetensi menganalisis ini adalah mengelompokkan dan juga menentukan keterkaitan di dalam analisisnya. Nah, kata kerja yang menyertai menganalisis ini adalah mengidentifikasi, membedakan, mengklasifikasi, dan menganalisis itu sendiri. Setelah dibuat seperti ini pada lembar yang berbeda ya daripada lembar tugas gitu kan, buat cara menganalisisnya kalian. Langkah keempatnya adalah dari uraian materi dalam KD terdapat beberapa istilah atau materi dasar juga. Jadi tadi kan KD-nya kita sudah pilih, kemudian kita pisahkan tuh KD dari kalimatnya, mana yang termasuk kata kerja, kemudian mana yang termasuk ke dalam materi. Nah, kemudian kata kerja yang tadi, kata kerja dari KD tadi, diperhatikan lagi. Kata kerja ini, adakah kata kerja yang menyertainya sebagai prasyarat? Itu kita uraikan, kita tuliskan. Kemudian kata kerja dari KD tadi juga diperhatikan. Dia termasuk higher order thinking skills kah atau lower order thinking skills kah? Nah, jika termasuk di higher order thinking skills, maka cari kemampuan-kemampuan yang berhubungan dengan kompetensi tersebut. Ini contohnya tadi, di kompetensi 3.8 kata kerjanya adalah menganalisis. Kata kerja yang menyertai lainnya atau yang berhubungan dengannya sebagai prasyarat seperti mengidentifikasi, membedakan, mengklasifikasi, dan menganalisis. Kemudian kemampuan dari menganalisis itu sendiri berdasarkan higher order thinking skills berarti mengelompokkan dan juga menentukan keterkaitan. Nah, tadi selanjutnya materi kan tadi udah untuk kompetensinya sudah kita uraikan. Kemudian materi yang kita uraikan juga kita perhatikan adakah materi prasyarat atau materi dasar esensial yang harus dipahami dan dikuasai oleh peserta didik. Nah, dari yang tadi contohnya seperti sifat larutan, maka di dalamnya artinya siswa harus sudah memahami tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, kemudian larutan elektrolit kuat, lemah, jenis ikatan, dan lain sebagainya. Maka itu bisa diuraikan kolom selanjutnya menjadi seperti pada tabel 3, menganalisis, langsung ke kemampuan berpikir jembatannya, langsung ke kata kerja ini ya. Jadi kemampuan berpikir jembatan baru materi ya. Seperti itu. Kemudian lanjut ke langkah 6, dari tabel 3 ini kita dapat menyusun IPK, indikator pencapaian kompetensi. Sebagai berikut, IPK untuk KD 3.8, kemampuan berpikirnya ada 4, ya. Ada mengidentifikasi, membedakan, mengklasifikasi, kemudian menganalisis. Berarti keempat ini harus muncul di dalam IPK. Kemudian ini materinya. Berarti nanti tinggal disesuaikan kalimatnya, indikator pencapaian kompetensinya, mengidentifikasi sifat larutan, membedakan sifat larutan, dan seterusnya. Disesuaikan dengan hasil analisis sebelumnya ya. Untuk indikator IPK untuk KD 4.8 juga seperti itu. Nah, baru nanti setelah dianalisis di lembar yang berbeda, baru nanti anak-anak ibu memasukkan hasil analisisnya yang sudah fixnya ke dalam mana ya? Sebentar. Ke dalam format tugas tadi. Nah, ke dalam format tugas tadi, KD-nya sudah ditulis di sini, copy paste. KD 4-nya juga ditulis 4 titik berapa gitu ya, baru IPK-nya. IPK untuk KD 3 titik berapa, kemudian materinya apa. Jadi ibu tinggal lihat hasil akhirnya di sini. Nah, walaupun di contoh-contoh pertebaran itu sudah ada banyak, nanti tolong tetap disesuaikan, jangan copy paste ya, tetap disesuaikan agar ada terlihat upaya belajarnya dari kalian semua, tidak hanya sekedar copy paste, tetapi juga dibaca, dipahami, dan disesuaikan dengan KD yang telah dipilih ya. Ini terkait pembahasan pertemuan kita di pertemuan 6 ini. Tugas ini dikerjakan, kemudian dijadikan saja dalam satu file, ya, satu file digabung, cover, kemudian di dalamnya ada tugas 1, 2, dan 3, kemudian filenya dibuat PDF,
filenya dikirimkan. Boleh dibuat dalam folder, boleh juga tidak. Kalau dibuat dalam folder, dibuat dalam bentuk RAR, kemudian dinamai foldernya dengan format nama NIM, seperti itu ya, dengan format nama NIM. Begitu pula yang tidak membuat di dalam folder, formatnya juga nama NIM. Setelah itu dikirimkan di Google Classroom kita pada nanti kolom penugasan yang Ibu sediakan. Tugas ini waktu mengerjakannya 2 minggu, yaitu untuk pertemuan hari ini, pertemuan ke-6 sampai ke pertemuan 7. Jadi dikumpulkannya tepat di pertemuan ke-7, yaitu di tanggal 19 Oktober 2020 pada pukul yang nanti ditentukan ya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan berkenaan dengan tugas, silahkan ditulis pada kolom komentar agar nantinya bisa Ibu jelaskan lagi di sana, atau misalnya ketika tidak jelas nanti akan Ibu lanjut menjawabnya di Google Classroom kita ataupun di WA group kita ya. Demikian dari Ibu. Salah khilaf mohon maaf. Tadi silahkan dibuka-buka kembali file yang telah diberikan sebelumnya. Silahkan cari contoh sebanyak-banyaknya untuk menyesuaikan. Jangan lupa ini didiskusikan siapa yang nanti dapat kelas 10.6, 11.6, dan juga 12.5. Maksudnya 10.6 orang, 11.6 orang, 12.5 orang ya. Jangan sampai sama satu dengan yang lainnya, dan ini tentunya harus dipikirkan betul-betul karena harapan Ibu ini berkelanjutan untuk pengerjaan UTS dan juga UAS-nya. Jadi tidak bikin baru lagi, tinggal tambah saja seperti itu ya. Demikian dari Ibu, kembali lagi salah khilaf mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.